pagi Bu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Anissa Bu. Ibu Anissa ya Bu ya, Anissa Muharani. Ibu usianya berapa tahun? 20. 20 tahun ya Bu ya. Ibu usia 20 tahun, Ibu datang ke sini ada keluhan apa? Saya datangnya cuma mau kunjungan doang sih Bu. Pemeriksaan. Pemeriksaan kehamilan ya Bu ya? Iya. Baik, saya izin untuk menanyakan data-data ya Bu ya, kalau Ibu bersedia. Baik Bu. Itu Ibu Anissa Muhaireni, umur 20 tahun, agamanya Islam ya Bu ya? Iya benar. Islam, pendidikannya Bu? Terakhir pendidikan saya SMA. SMA ya Bu ya. Pekerjaannya apa Bu? Saya suka jadi MUA sama floris gitu. Oh lucu ya Bu ya. Baik, untuk golongan darahnya apa Bu? Kemarin cekit O Bu. Oh ya Bu ya, baik. Alamat rumahnya? Saya di sini Bu di Dusun Sukamaju, Hegarmana. Oh baik, Dusun Sukamaju ya Bu ya. Pernikahan berapa Ibu kamu? Kalau pertama ya Bu ya. Pertama. Insya Allah jadi terakhir juga ya Bu ya. Tahun menikahnya? Tahun nikahnya itu kemarin baru banget Bu, 2023 ini. Oh baik, 2023 ya Bu ya. Oke, kemudian satu. Tadi tidak ada keluhan selama kehamilan ini? Berarti sehat ya Bu ya, sehat-sehat terus ya Bu ya. Semoga kedepannya juga gak ada keluhan buat ibu dan juga janin. Nama lengkap suaminya siapa Bu? Untuk nama suami Herdi. Herdi. Baik, Bapak Herdi umurnya berapa? Suami 33. 33 tahun. Agamanya Islam ya Bu ya? Pendidikannya? SMA juga. SMA juga. Untuk pekerjaan Bapak Herdi? Kalau suami wira swasta. Wira swasta. Oke, golongan darah suami? Kalau itu saya kurang tahu sih Bu. Tidak tahu ya. Untuk Bapak Herdi juga tidak pernah mengecek? Enggak sih Bu. Baik, tidak tahu ya Bu ya. Saran saya untuk golongan darah suami segera dicek ya Bu ya. Apabila nanti amit-amit ya Bu ya, semoga sih nggak terjadi balik. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi waktu persalinan seperti adanya pendarahan, lalu pokoknya yang tidak diinginkan yang harus memerlukan transfusi darah secara cepat, nah itu nanti bisa ditransfusikan kalau golongan darah Bapak Herdi itu sama dengan Ibu. Seperti itu. Atau orang-orang terdekat Ibu. Alamat sama ya Bu ya? Sama Bapak Herdi. Alamat sama. Pernikahan ke bapaknya? Soalnya pernikahan kedua. Pernikahan kedua ya Bu ya. Jadi keluhannya tidak ada untuk selama kehamilan. Nutrisinya baik Bu? Kalau Makannya lancar? makan lancar sih Bu. Lauk juga, tapi saya tuh dibilangin katanya, padahal ikan saya makan, tapi tuh disuruh makan daging merah gitu, tapi saya jarang makan daging merah. Oh jarang makan daging merah. Untuk usia kehamilannya berapa Bu? Untuk usia kehamilannya kemarin tuh dicek dibilangnya 22-23 minggu. 22 sampai 23 minggu ya Bu ya. Usia hari pertama hari terakhirnya ingat Bu? Kalau hari pertama saya biasanya suka nyatet sih Bu. Kemarin tuh di bulan April. April tuh di tanggal 24 nih. 24 April, baik 24 April 2023 ya Bu ya. Untuk usia kehamilan 22 sampai 23. Oke. Baik, untuk HPHT dengan usia kehamilan itu sama ya Bu ya. Tepat. Ini kehamilan ke berapa Bu? Ke-1 Ibu. Kehamilan pertama ya Bu ya. Untuk pertama kali haid itu umur usia berapa Bu? Saya pertama hari itu SD kelas 6. SD kelas 6 itu berarti sekitar 11 tahun Iya, ya Bu ya? 11 tahun. Pada umur 11 tahun ya Bu ya. Sudah imunisasi TT Bu? Sudah 2 kali Bu. 2 kali ya Bu? Satu, 2. Untuk ini pernah berapa kali periksa Bu selama kehamilan sekarang? Saya lumayan sering ya Bu ya. Ini tuh udah yang ke-6. Oh pernah? Iya. Berarti sering ya Bu ya Iya. kunjungannya? Baik. Biasanya kunjungannya itu kemana Bu? Bu, saya selalu di sini tapi bidangnya beda-beda sih Bu. Oh gitu, baik. Untuk menstruasinya teratur tidak Bu? Teratur sih Bu. Sebulan sekali tuh pasti haid. Pasti haid ya Bu ya. Untuk lamanya itu berapa durasi? Biasanya menstruasinya? 5-6 hari udah termasuk bersih. 5 sampai 6 hari ya Bu. Biasa ganti pembalut sehari berapa?
bisa 3 sampai 4. 3 sampai 4 ya, berarti banyak ya Bu ya, lumayan ya. Baik. Terakhir kali Ibu merasakan gerakan janin kapan? Terakhir ngerasain tadi baru sih Bu. Oh baru. Oke, berarti janinnya bergerak aktif ya? Akhir Bu. Ibunya juga sering merasakan yang pergerakan janin ya Bu ya? Tadi untuk tempat pemeriksaannya apakah ada di tempat lain juga gitu? Biasanya di Puskesmas Jatinangor dan di klinik sini. Oh baik, dan pelajaran nih Bu ya. Untuk di bukunya kan biasanya tertulis ya Bu ya, dan biasanya bidan memberitahukan untuk hari perkiraan lahir. Nah itu tanggal berapa Bu? Saya ingat banget sih Bu karena nggak sabar itu 3 Februari. 3 Februari Tahun Bu ya? depan. 3 Februari. Baik, dari itu juga dari HPHT ke HPL 3 Februari itu juga tepat ya Bu ya. Untuk biar Ibu kalau misalnya persalinan itu rencananya gimana? Rencana persalinan kayaknya mau di sini sih Bu. Bu di sini ya Bu ya. Untuk abortus Ibu pernah mengalami aborsi Bu sebelumnya? Enggak sih. Alhamdulillah ya Bu ya, enggak. Terus untuk ada riwayat perdarahan gitu sama menstruasi, jadi darahnya itu lebih banyak daripada biasanya? Nggak ada sih Bu. Tidak ada ya Bu ya. Biasanya frekuensi gerakan janinnya berapa kali Bu dalam 1 jam? Saya kurang hitung tapi itu banyak sih. Pagi siang sore selalu ada pokoknya. Oh, udah gitu tapi ada ya Bu ya setiap pagi siang sore. Untuk obat atau vitamin yang dikonsumsi ada Bu? Obat dikasih tambah darah, Tambah darah, kalsium, kalsium. sama lagi itu B12. Oh, vitamin B12 ya? Iya. Ya, baik. Untuk riwayat yang sebelumnya tidak ada, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit keluarga dalam keluarga? Keluarga nggak ada sih Bu. Aman ya Bu ya, tidak ada hipertensi ataupun diabetes lainnya? Tidak ada. Untuk riwayat kontrasepsi seperti KB gitu? Belum pernah. Belum pernah mengalami ya Bu ya. Ibu punya ya Bu ya, buku KIA. Mempunyai buku KIA. Untuk Ibu pernah tes lab sebelumnya? Pernah sih Bu. Pernah ya Bu ya. Nanti kita akan tes lab lagi ya Bu ya. Nanti kita akan cek HB-nya, kadar hemoglobinnya, juga nanti kita akan cek kadar glukosa dalam urin dan juga protein urin ya Bu ya. Bersedia Bu ya? Sedia. Baik, untuk saya akan melanjutkan ke pola sehari-hari ya Bu ya, pola gaya hidup. Untuk frekuensi makan biasanya makan berapa kali sih? Kalau makan saya biasanya 3 kali sih Bu sehari. 3 kali sehari ya Bu ya. Sering cemilan. Oh, sering nyemil ya Bu ya. Baik. Frekuensi minumnya? Minum saya 8 gelas sih Bu. Frekuensi minumnya Baik ya Bu ya, berarti bagus. Pola tidurnya gimana ya Bu? kalau siang saya jarang, tapi malam doang sih Bu 7 jam. Oh, oke. Jarang tidur siang tapi malam 7 jam ya Bu ya. Untuk gangguan tidurnya? Ada gangguan tidur nggak? Kadang gelisah doang sih Bu. Gelisah ya Bu ya. Gelisah karena apa? Nggak tahu ya Bu, kayak sulit aja. Karena susah tidur jadi gelisah. Tapi sering setiap hari Enggak atau sih, nggak setiap hari berapa kali. berapa kali? Sekarang nggak sih? Kadang iya sih Bu, tapi kalau malam ini nggak sih. Iya. Untuk jenis makanannya nasi makan? Nasi, roti makan. Untuk ikan makan? Makan. Biasanya ikan apa Bu? Ikan cuma suka bandeng. Oh bandeng ya. Gurame. Kalau daging merah gitu Jarang makan daging merah. Tahu tempe, Kalau tapi makan sih Bu. telur. Makan. Sehari-harinya Ibu suka minum kayak susu atau keju atau makan makanan yang mengandung lemak gitu Bu? Suka sih Bu. Suka ya. Atau coklat gitu buat Iya. sarapan? Suka ya buat Suka. sarapan ya Bu ya. Baik. Vitaminnya tadi B12. Oke. Pola tidur udah, gangguan tidur tadi itu. Oke. Untuk BAB, buang air besarnya itu sehari sekali atau gimana? Iya sih Bu, ya tuh hari sekali sih. Hari sekali ya Bu ya. Rutin ya Bu ya? Iya. Kelas ya Bu? Enggak sih. Enggak ya, enggak kelas ya. Oke, untuk buang air kecilnya Biasanya apa? 7 sampai 8 deh Bu. lumayan banyak ya Bu ya, karena minumnya juga banyak ya Bu ya.
jadi normal untuk itu. Bening ya Bu ya urinnya? Tidak ada sulit ya Bu ya? Nggak ada sih Bu. Alhamdulillah, tadi kayaknya lancar ya Bu ya. Untuk penawar persalinan Ibu rencananya mau siapa? Dokter, bidan, atau apa? Saya mau di dokter sih Bu. Dokter spesialis opsi Bu ya? Iya. Ibu punya jenis asuransi? BPJS kan. BPJS. Lalu untuk tempat bersalinnya Bu mau di mana? Di klinik sini kan sama dokter. Oke, baik. Di sini ya Bu ya, di tempat klinik Jiran. Baik, untuk transportasi melahirkannya? Paling naik mobil sih. Mobil pribadi ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Untuk asuransi kesehatan punya. Biasanya mengambil keputusan selama kehamilan seperti melakukan pemeriksaan atau melakukan persalinan maunya ini maunya itu siapa Bu yang mengambil keputusan? Biasanya balik ke saya sih Bu, tapi selalu disuruh sama suami. Ibu dan suami ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya untuk menunjang kembali keadaan hamil Ibu ya, keadaan kehamilan Ibu. Nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti yang tadi saya bilang, tes laboratorium, seperti nanti ada cek KB, terus nanti ada kadar glukosa dan urin ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bisa dia. Itu bisa ya Bu ya. Silakan. Baik Ibu. Baik, untuk hasil yang didapatkan Bu setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, semuanya normal ya Bu untuk fisik ya Bu. Untuk berat badan sebelum hamil dan sesudah itu juga normal. Untuk naikkan berat badannya juga normal, IMT-nya juga normal ya Bu ya untuk sebelum hamil. Lingkar lengan atasnya juga normal, suhu nadi, respirasi, tekanan darahnya juga semuanya normal ya Bu ya. Namun tadi waktu kita cek pemeriksaan penunjang untuk kadar hemoglobinnya itu sedikit rendah ya Bu ya. Kan di buku KIA Ibu waktu Ibu cek pertama itu 13 ya Bu ya. 13 itu bagus kadar hemoglobinnya. Nah sekarang tadi pemeriksaan itu kadar hemoglobin itu Ibu itu jadi 9,4. Itu bahaya dia. Itu kalau misalkan terus menerus dan itu bahaya Bu, apalagi Ibu dalam kondisi hamil ya Bu ya. Nanti bisa menyebabkan banyak indikasi untuk persalinan Ibu. Jadi saran saya Bu, kita nanti akan melakukan konselingnya Bu ya untuk meningkatkan bagaimana cara meningkatkan kadar hemoglobin pada Ibu ya Bu ya. Tadi juga tidak ada terdeteksi glukosa urin pada Ibu, tidak ada protein urin juga, jadi aman ya Bu ya. Tadi juga untuk DJJ-nya aman 140. Terus letaknya masih di atas ya Bu ya, kepalanya. Untuk BB janinnya itu 600 gram ya Bu misalnya. Jenis kelaminnya kemungkinan laki-laki, ini masih bisa berubah untuk letaknya, cuma kemungkinan besar laki-laki. Nah tadi kan Ibu kadar HB-nya cukup rendah ya Bu ya, 9,4. Nah itu tuh nanti akan bisa menyebabkan pertama bayi cacat lahir, yang kedua nanti bayi berat lahir rendah, jadi anaknya kecil gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga itu bisa stunting Bu, jadi itu memang sangat bahaya Bu ya kalau misalnya ini ya. Jadi saran saya untuk meningkatkan kadar hemoglobin, nah Ibu sering nggak minum tablet TP-nya? Kalau minum sih Bu. Minum ya Bu ya. Soalnya tadi saya lihat di buku KIA Ibu nggak di checklist. Saya jarang naik tulis Bu. Oh jarang checklist, baik tidak apa-apa ya Bu ya. Saran saya untuk sekarang biar nanti kita pantau ya Bu ya. Nah sekarang di checklist setiap minum nanti biar kita tahu apakah Ibu minum tablet TP-nya sudah bagus atau belum ya Bu ya. Dirutinin lagi minum tablet TP-nya, tambah makanan. Ini kan Ibu katanya jarang ya Bu yang makan daging merah ya. Nah itu itu lagi ya Bu ya, ditingkatkan makan lagi yang lebih banyak daging merah. Terus juga Ibu suka makan sayur? Makan tapi jarang sih Bu. Jarang ya Bu ya. Nah itu untuk sayur yang bagus untuk meningkatkan kadar hemoglobin itu bayam ya Bu ya. Jadi perbanyak makan bayam, daging merah, ikan juga. Ibu suka ikan? Ikan suka sih Bu. Nah itu bagus Bu, ikan bandeng, ikan tongkol, ikan sarden itu tuh bagus untuk meningkatkan kadar hemoglobin ya. Terus nanti kalau misalkan Ibu minum setelah makan itu hindari minum teh ya Bu ya, karena itu bisa memperlambat penyerapan zat besi di tubuh Ibu.
Bu, jadi sia-sia kan kalau misalnya makannya banyak zat besinya tapi minumnya teh, akhirnya nggak terserap maksimal gitu ya Bu ya. Nah, untuk minum bagusnya itu Ibu minum jus jeruk atau es jeruk, pokoknya yang mengandung banyak vitamin C-nya Bu. Nah, itu vitamin C-nya ini bisa membantu penyerapan zat besi lebih baik gitu Bu. Jadi nantinya kita akan melakukan kunjungan rutin ya Bu ya. Nanti setiap kunjungan rutin nanti kita cek lagi hemoglobin Ibu apakah sudah sesuai, apakah sudah meningkat, naik dari sekarang ya Bu ya. Baik Bu, untuk itu ada yang ditanyakan? Cukup sih paling tadi makanannya yang daging merahnya ya Bu. Iya Bu, betul. Banyak Saya usahain deh ya Bu. Banyak protein ya Bu ya, dan banyakin tadi yang mengandung zat besi ya Bu ya. Seperti sayur jangan lupa makan juga ya Bu ya, biar ada sembuh juga. Ada lagi Bu yang tanya? Dan itu cukup sih Bu, sudah jelas. Cukup ya Bu ya. Baik Ibu, apabila sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan untuk sesi pemeriksaan dan konseling pada hari ini.